Betul kata Rasulullah itu. Salah satu sifat orang jahiliyah yang susah ditinggalkan umatku adalah menikam nasab, bangga terhadap suku. Kadang kan mau 2024 nih kan ada wirid-wirid keluarga gitu Pak ya. Itu saya sering dengar tuh. Ini anak kemenakan kita mau maju nih ya. Jangan sampai tak dipilih pula. Kapan orang kampung kita mau maju lagi? Datang orang sebelah saya ngomong, kelakuan macam mantu maju lah. Yang penting orang kampung kita. Itu kesukuan itu masih kuat Pak. Dan Rasulullah memaklumi itu, memang sifat jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan umatku adalah menikam nasab, bangga terhadap kesukuan. Dalam sebuah riwayat Pak, Nabi Musa alaihissalam pernah jatuh sakit. Waktu Nabi Musa sakit itu, Nabi Musa tidak bercerita kepada orang, tetapi lebih memohon kepada Allah. Diucapkan juga oleh Nabi Musa doa yang dibaca oleh Nabi Ayub ketika ditimpa sakit. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, saat ini aku sedang sakit. Engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Itulah zikir Nabi Ayub, irhamna ya arhamar rahimin. Jadi kalau kita sakit dianjurkan banyak mengucapkan kalimat ini. Tapi jangan mengeluh sudah mengucap kalimat itu Pak, tidak ada artinya. Kalau memang kita menganggap Allah yang penyayang di antara penyayang, berarti sakit yang dikasih Allah ke kita itu akan mendatangkan kebaikan pada diri kita. Ini ditanya orang, macam mana kabar Bu? Nak tahu saya tak apa, sakit hati Allah nih sama saya. Ada kemana berobatlah. Tapi saya yakin irhamna ya arhamar rahimin sama ndak tuh Pak. Sama orang mengucapkan istighfar tapi kelakuan ndak berubah, itu sama tuh Pak. Makanya kata ulama, tobatnya pendusta itu istighfar rajin, kelakuan tidak berubah. Zikir di tangan, gunjing jalannya terus Pak kan. Ini aku bukan menjelek-jelekkan orang nikah ya, ini Allah saksi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi gunjing orang ya terus. Kalau memang kita menganggap Allah Maha Penyayang, berarti kita tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Nah itu yang diajarkan Nabi Musa di dalam riwayat ini. Mengadu Nabi Musa ke Allah, aku sakit ya Allah, engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ambil akar tumbuhan itu. Tapi tidak disebut akar tumbuhan apa, janganlah Bapak cari nanti Pak. Tapi pengobatan seperti ini pernah diungkapkan oleh almarhum Profesor Dr. Hembing. Ambil akar, rebus, minum airnya kata Allah. Kan sistem pengobatan herbal seperti itu Pak. Ambil akar, nanti rebus 3 gelas jadi 2 gelas itu minum, kan ada seperti itu dulu Pak ya. Nah ini Allah sudah mewahyukan kepada Nabi Musa, ambil akar tumbuhan itu Musa, rebus, minum airnya. Maka Nabi Musa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Karena kita harus tahu Pak, kalau Nabi Musa ini kelebihannya Allah langsung bercakap-cakap dengannya tanpa melalui malaikat Jibril. Itu kelebihan Nabi Musa. Tetapi ingat, Nabi Musa tidak melihat Allah seistimewa yang di Rasulullah ketika Isra. Itu pula kelebihan Rasulullah. Diambil oleh Nabi Musa, direbus, diminum airnya. Dengan izin Allah sembuhlah Nabi Musa alaihissalam. Beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit yang sama. Dicarinya akar itu balik Pak, direbus oleh Nabi Musa, diminum airnya, tidak sembuh lagi. Sudah berkali-kali nak merebus, tidak juga sembuh. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sakit yang sama, minum obat yang sama, dulu sembuh sekarang tidak? Kata Allah, kalau dulu kau memintanya kepadaku Musa, kalau sekarang kau menganggap akar itu yang menyembuhkanmu.
Itulah yang membuat tidak bisa sehat lagi, Pak. Jadi kalau ada bapak ibu hari ini cocok minum obat, sudah itu besok beli tidak cocok lagi, berdebar jantung mama dulu cocok sama, berarti kita sudah menganggap obat itulah yang menyembuhkan. Karena ini banyak betul kasus ini terdengar nih, Pak. Kadang sambil duduk habis sholat subuh berjamaah sarapan, dengar kawan sakit, minum apa nih bang? Ada aku dengar di radio, udah banyak testimoni ya. Sama kita mungkin cocok, sama orang belum tentu, Pak. Nggak usah itu lagi, Bu. Rambut sama jenisnya nih ya, sampo aja beda-beda, Pak. Jangankan isi di luar kepala, dalam kepala, luar kepala aja udah nggak cocok kita banyak. Dulu ada perempuan suaminya koma 7 tahun, udah banyak habis duit. Pas dia searching di Google dapat dia masukkan, Pak, bahwa kalau untuk orang koma itu dikasih obat tidur. Kan justru kebalikan nih, Pak ya, obat tidur. Digilingnya lo obat tidur tak sampai 30.000 harga. Dimasukkan ke impus suami, 7 tahun koma, sadar. Disebarkannya lah informasi itu. Jadi kalau ada orang koma kasih obat tidur. Dicoba ibu nih pula, suaminya koma lah, dikasih obat tidur, atau tidur betul sekali, Pak, tidak bangun-bangun lagi sudah tuh. Iya, sama kita cocok, sama orang belum tentu. Jadi Pak, kalau Bapak memamer-mamerkan obat tuh, ini aku dengan izin Allah nih sembuh pula, tapi aku tidak tahu entah kok abang cocok atau tidak, itu oke lah, Pak. Tapi kebanyakan tidak macam itu ngomongnya. Jangan tengkar abang-abang, dah banyak orang sembuh pakai ini. Itu tuh, Pak. Jadi di sini kita diajarkan apa, Bu? Sakit, memohonlah kepada Allah. Nanti Allah tunjukkan dokter yang mana yang tepat untuk kita. Itu maksudnya itu, Pak. Makanya dokter-dokter yang sudah tahu ilmu agama, kalau ada orang sakit sekarang, ibu udah lapor ke Allah. Belum dokter, wuduk dulu, Bu, sholat 2 rakaat. Laporkan dulu sakit ibu ke Allah. Kami ini tidak bisa menyembuhkan. Yang tahu udah ilmu agama seperti itu dokter sekarang, Pak. Nah, ini yang kedua yang diajarkan dalam ayat ini, dalam riwayat ini, jangan suka menceritakan apa musibah yang menimpa kita kepada orang lain. Kalau kita sakit, kan kita dalam Islam ini disuruh ceritakanlah kepada ahlinya. Kalau kita sakit, ceritanya ke dokter, jangan ke kawan, Bu. Bertambah penyakit kita karena kawan kita tidak dokter, Pak. Agak sakit dadaku sebelah kiri ini, Bang. Hati-hati itu, Pak. Keponakan saya macam itu juga gejala itu. 2 hari sudah tuh mati dia. Itu ketakutan bapak. Tidak tidur dia malam, betul-betul mati dia 2 hari sudah tuh. Udah jelas kawan tidak dokter, Pak. Cerita ke dia. Dia berdasarkan prediksi ada orang pernah merasakan seperti itu. Kita ikut pula macam itu ke dokter, jelas diceknya betul darah ini aman, nampak itu ahlinya. Jadi ibadah kita datang berobat ke situ. Nah, jadi Allah itu ingin anggap aku ada, jangan minta kepada selain aku. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Apabila seorang hamba aku berikan musibah, lebih dahulu dia cerita kepada manusia daripada kepadaku, aku lepaskan perlindunganku darinya, jadilah manusia itu Tuhannya. Makanya tidak selesai masalah. Jadi kita yang udah rajin-rajin sholat ke masjid nih, Bu, yang udah rajin-rajin puasa sunat nih, cobalah lakukan hal seperti ini. Tidak ada duit, ngadu ke Allah. Kan bentuknya sepele itu ya, Pak ya. Mungkin bentuknya sepele itu. Masalah ngadu kalau duit tidak ada tuh, ngadu lah kalau banyak kerja Allah yang lain lagi. Itulah kadang anggapan orang tuh, Bu ya. Karena Rasulullah waktu menasihati Ibnu Abbas, apa kata Rasulullah? Wahai nak, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, minta tolonglah engkau kepada Allah. Tidak ada nanti kalau datang ke Sianu, tidak. Minta kepada Allah. Nanti Allah yang mengatur skenarionya di bumi. Kasih dulu ke Allah, nanti Allah yang ngaturnya di bumi.
dan itu banyak yang sudah mengalaminya, yang mengamalkan. Kalau ini berani saya bilang testimoninya Pak, karena ini memang Allah. Mengadu ke Allah, digerakkan Allah takdirnya di bumi. Makanya kata Allah, apabila aku telah mencintai hambaku, akan kuberitahukan kepada penduduk langit dan bumi, sehingga mereka pun mencintainya. Tidak akan ada yang mampu mencelakakannya kecuali apa yang ku kehendaki untuknya. Jadi prinsipnya ini tauhid yang tinggi lah Bu, minta kepada Allah. Itu yang pernah saya sampaikan dulu Pak. Saya pas ceramah di Polsek, rupanya ada tahanan yang mendengar, kusuk dia dengar katanya. Jadi memintalah kepada Allah. Saat itu saya sedang down Ustaz. Istri saya udah 3 hari tidak jenguk, dia marah sama saya. Anak saya benci sama saya. Yang saya risaukan tuh Ustaz, udah 3 hari saya tidak gosok gigi, lelain rasa mulut nih. Dengar ceramah Ustaz tuh bangkit semangat saya. Beruduk saya solat, saya 2 rakaat. Saya mengadu kepada Allah, ya Allah, udah 3 hari hambamu ini tidak gosok gigi, ya Allah. Istri hamba tidak menjenguk, anak marah, berikan hamba Pepsodent ya Allah. Disebutlah merek ya Pak, minta ke Allah. Jam 9 malam masuk tahanan baru, berteriak-teriak, saya tidak salah Pak, saya tidak salah Pak. Kata polisi, ini masuk aja kau dulu, tidak salah kau, nanti malam juga aku bebaskan, penting masuk kau dulu. Dia pula yang menghibur, satu sel sama dia Pak. Tidak usah teriak-teriak lagi bang, kalau abang tidak salah nanti lepas abangnya. Dah tidurlah mereka malam itu. Jam 5 subuh dia mau sholat, tahanan baru itu udah tidak ada Pak di sel tuh. Ditanyanya ke polisi ini, Pak yang satu sel sama saya semalam mana Pak? Salah tangkap kami rupanya, udah bebas dia. Lupa salah tangkap polisi Pak, bebas dia. Oh iya tuh kantong putih itu katanya ambil untuk kamu aja. Dibuka kantong Pepsodent isinya Pak, sama gundar gigi. Itu ceritanya udah sampai di lembaga. Di lembaga ingat saya Ustaz, tetanda saya suara Ustaz nih waktu ceramah, waktu saya masih di Polsek katanya. Itu Pak, dia enaknya Bu yang ngasih tahu ke orang-orang terjepit Pak. Ceramah macam ini Pak, orang sedang payah, sedang susah hidup, itu paling cepat nerima itu Pak. Karena tidak ada jalan lain lagi, apa mau jalan lain? Inilah jalannya nih. Maka ini maaf ngomong Bapak Ibu ya. Apa kata orang-orang di penjara? Kalau boleh memilih lah Ustaz, biarlah di dalam ni aja kami, tidak usah bebas lagi. Di dalam ni ibadah terjaga. Di luar belum tentu kami akan baik macam ini lagi. Itu Pak, saking merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Nah itu Bu ya. Jadi cobalah kalau kita ada masalah itu adukan pada Allah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah 112, Allah sudah ngasih isyarat ini Pak. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, ibadah kalian dengan baik, maka tidak akan ada khawatir, kalian tidak akan bersedih hati. Selesai Pak. Jadi tidak ada Allah, kalau kalian ada masalah ceritakan ke manusia apa penderitaan kalian. Kata ibu, manusia ini suka ya dengar orang mengeluh-ngeluh. Cerita kita sama dia, di depan kita simpati, di belakang itulah mati lah, tidak ada untung juga hidup tuh. Ambil juga lah mobil tuh, rumah kredit. Di belakang, di depan kita tadi baik minta ampun Pak. Dan yang kedua, manusia itu pemuak. Kalau menolong nih sekali 2 kali mau Pak, udah 3 kali macam ATM lah, aku nampak sama dia, asal nampak aku 100, asal nampak 100 Pak. Jadi penjilat gitu jadinya Pak. Dan di masjid, inilah makanya saya kalau melihat orang-orang rajin ke masjid hidupnya susah Pak, mempertuhankan manusia kalian nih. Tapi itu setelah saya tahu baru saya berani ngomong. Contoh nih Pak, ada saya kenal orang tinggal di masjid berjamaah tiap hari, tidak ada keluarga, makan dikasih lah, masyarakat baik-baik lah ngasih makan. Cuman apa yang menyebabkan mereka susah?
tidak mungkin Allah akan menganiaya hambanya. Yang pertama kalau saya perhatikan, kesombongan di dalam jiwa, ego tinggi, maka tidak terpakai sama orang untuk kerja. Orang ego tinggi ini, dia kerja sama orang tapi dia mau jadi bos Pak, siapa yang mau pakai dia? Itu rata-rata tuh saya tengok tuh. Orang sombong, hidup pasti susah, mau 1000 rakaat pun dia sholat sunat Pak, tidak akan ada. Kita kalau kerja sama orang ini ya, kamu pergi ke sana, siap Pak, kamu nanti angkatnya, ya, oke Pak, baru dipakai orang Pak. Orang-orang tawaduk yang bisa kerja sama orang. Kalau orang-orang sombong, nanti kamu jangan pulang dulu jam 5 ya bantu. Minta maaf saya Pak, kita profesional Pak ya. Saya jam 5 pulang saya jam 5. 2 hari sudah itu berhenti itu Pak. Jadi saya tengok kalian ini, kata saya, tidak mungkin Allah menganiaya kalian. Kalian yang sudah menzolimi diri kalian sendiri. Tidak ada kalian yang tidak ego tinggi satu pun. Yang saya perhatikan kalian yang tinggal di masjidnya, tidak ada yang ego kalian yang tidak tinggi satu. Yang kedua, mempertuhankan manusia. Saya sering nyampaikan ini Pak. Ada bapak itu pengusaha, rajin sholat ke masjid itu. Bapak ini suka nolong. Asal ada orang masalah di masjid itu nampak dia sedih, orang berdoa, sendu zikirnya. Sini dulu. Ya Pak Haji, ada masalah kamu? Ada Pak Haji, listrik mau diputus PLN. Belum pakai token? Belum Pak Haji. Berapa tunggakannya? Sekitar 1,5. Ya udah nanti saya bantu. Penting kamu rajin ke masjid ya. Makasih banyak Pak Haji. Kamu apa masalah? Baru pindah jualan Pak Haji, dari Tengkumar ke Sudirman, tidak ada pelanggan. Udah berapa hari ini modal aja yang termakan. Saya kasih pinjaman tanpa bunga. Berapa kamu kuat ansur sebulan? Semenjak tahu orang Pak Haji itu suka bantu, yang tinggal di masjidnya asal ada Pak Haji itu, sampai nak nyaman bapak itu sholat di masjid lagi Pak. Duduk di rumah makan dikejar orang. Pantang nampak muka, jadi itu yang membuat susah itu karena mempertuhankan manusia, menyandarkan diri kepada manusia. Siap-siaplah menerima kehinaan. Kan itu janji Allah Pak. Orang yang menyandarkan hidupnya sama manusia siap-siap menerima kehinaan. Jadi kalau kita minta ke Allah Bu, elegan Pak. Cara Allah menolong itu luar biasa Bu. Tidak akan ada terbenam harga diri kita dibuatnya. Kita minta ke Allah, Allah gerakkan orang di bumi. Ingat saya dulu ada perantauan dari Bengkulu, tinggal Pekanbaru, dia sarjana. Kemudian dia dikirimlah, selama dia belum kerja itu dikirimlah dari orang tuanya, dari Bengkulu. Sholat ke masjid paling awal datang, pulang paling terakhir. Waktu itu kan orang tidak ada ngasih CV pekerjaan ini lewat WA Pak. Jadi betul-betul bermodal cari beli kertas untuk buat surat lamaran. Dah habis duit 300.000 tidak juga dapat kerja. Saya bilang sama dia, kamu ngatur Allah tidak berdoa. Karena kalau ketaatan kamu ini ya, yakin saya sayang Allah sama kamu. Rupanya ya Pak, diaturnya Allah, dia mau kerja yang seperti ini, sudah tuh gajinya yang segini, tuh kalau bisa calon istrinya ini. Kau tahu kau ndak betul kau sholat ndak rugi Allah. Kau lah ngatur-ngatur Allah seolah lebih hebat lah kau lagi daripada Allah. Minta rezeki yang halal lagi baik, karuniakan jodoh yang soleha, udah lah ndak usah macam-macam kau minta tuh. Dirubahnya. Tetap juga sulit hidupnya Pak. Baru dievaluasi balik. Kau sudah robah cara ibadah. Sekarang kau tinggal sama siapa? Sama kakak emak saya. Udah berapa umurnya? Udah 70 tahun lebih. Masih jualan? Masih. Kau selama tinggal di sana terbeli enggak sama kau beras agak 2 kilo, telur agak sepapan, minyak goreng. Ada nolong bawa gerobak pagi-pagi. Enggak, bukan itu masalahnya. Kakak mamak kau ini janda tua, pantas dia dapat zakat, dia masuk 86.
Kau masih muda, tinggal di sana dapat kiriman, kau jadi beban bagi dia. Coba kau robah lagi. Beli sabun, beli beras, dipraktekkannya langsung. Karena sholatnya udah tidak ada masalah lagi nih Pak. Begitu dia robah itu, ini yang istilah saya marketing langit namanya nih Pak. Buat apa yang disukai Allah, maka rezeki yang mengejar kita di bumi. Begitu hari itu dia beli, langsung berubah wajah kakak mak saya Ustaz. Berarti kan itu masalahnya Pak. Dia tidak sanggup menampung anak ini tapi tidak terucapkan. Keesokan harinya sore sedang duduk saya sama dia. Datang orang Pak pakai sepeda motor Pak, orang perusahaan. Dia panggil anak yang perantau Bengkulu nih karena kenal juga. Kau ada sepatu bola enggak? Ada apa gitu? Perusahaan aku tanding antar cabang, aku enggak ada sepatu. Ya udah pinjamnya sepatu aku, kaki kita mungkin pas nih. Coba dulu, rupanya pas. Aku ikut kau lah Tat, saya pergi sama dia lah Tat, suntuklah saya duduk di sini. Oh ya udah, ikut aja sama dia. Pergilah dia sama orang perusahaan ini Pak. Apa skenario Allah? Kurang pemain Pak. Ditanya pimpinannya, kawan kamu bisa main? Ini sepatu dia nih Pak, kasih sepatu dia, suruh dia main. Rupa mainnya bagus. Kau suruh dia buat surat lamaran, besok kerja kita mau tanding antar cabang se-Indonesia di Padang. Hari itu juga Pak masuk lamaran, besok langsung kerja. Itu sampai hari ini kalau jumpa ingat itu, terus dia ceritakan ke saya, ingat enggak Ustadz jadi mentor saya soal itu. Padahal awak kadang-kadang payah juga hidup Pak. Cuman cara kita mengubah hidup kita, beri semangat orang lain, maka itu akan kembali kepada diri kita. Kemudian, jadi udah tahu kita nih Bu ya, kejadian lagi Pak kepada Nabi Musa alaihissalam nih. Nabi Musa itu orang Bani Israel yang dibesarkan oleh Fir'aun. Itu skenario Allah. Sayang Fir'aun sama Nabi Musa nih Pak, dititipkan Allah rasa sayang dari hati, maka tidak terbunuh sama dia Nabi Musa. Nabi Musa remaja sudah dilatihnya militer Pak di istana itu. Jadi Nabi Musa main-main keluar istana. Begitu main-main keluar istana, nampak dia ada orang Israel sedang berkelahi dengan orang Mesir. Datang orang Israel nih, Musa bantu aku Musa, kita sekampung, aku diganggu orang nih ya. Kata orang Mesir itu, memang kau sekampung sama dia Musa, cuman yang membesarkan kau kan orang kami. Akhirnya Nabi Musa memutuskan untuk membantu orang kampungnya Pak. Kesukuannya keluar. Ditempelengnya orang Mesir, mati di tempat langsung. Begitu mati di tempat, minta ampun Nabi Musa ke Allah Pak. Itu betul-betul tidak disengaja, karena Nabi Musa tidak tahu dia bahwa kekuatannya sama dengan 10 orang laki-laki perkasa. Setelah itu rapatlah Fir'aun, berarti Musa ini akan menghancurkan aku, tangkap dia hidup atau mati. Nah dari sini kita Bu ya, betul kata Rasulullah itu, salah satu sifat orang jahiliyah yang susah ditinggalkan umatku adalah menikam nasab, bangga terhadap suku. Kadang kan mau 2024 nih kan ada wirid-wirid keluarga gitu Pak ya. Itu saya sering dengar tuh. Ini anak kemenakan kita mau maju nih ya. Jangan sampai tak dipilih pula. Kapan orang kampung kita mau maju lagi? Datang orang sebelah saya ngomong, kelakuan macam mantu majulah. Yang penting orang kampung kita. Itu kesukuan itu masih kuat Pak. Dan Rasulullah memaklumi itu, memang sifat jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan umatku adalah menikam nasab, bangga terhadap kesukuan. Larilah Nabi Musa sambil minta ampun kepada Allah. Ya Allah, tuntun jalanku. Lari tanpa membawa uang, hanya baju selai di badan. Sampailah Nabi Musa di Madian. Berteduhlah Nabi Musa di bawah pohon, dalam keadaan lapar yang teramat sangat Pak. Tak makan-makan. Udah berhari-hari jalan tak makan-makan. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Ya Allah, aku lapar, berikan aku kebaikan, berikan aku. Diulang-ulang Nabi Musa terus berdoa kepada Allah, tidak henti-henti Pak, diulang terus.
Justru ujian yang dapat Nabi Musa. Nah, jadi Allah sebelum mengabulkan doa kita kadang diuji oleh Allah. Apa yang diuji oleh Allah? Simpati Nabi Musa alaihissalam. Itu yang diuji Allah. Jiwanya Pak. Selama dia berdoa itu dia melihat ada 2 orang anak perempuan yang sudah berjam-jam berdiri membawa ternaknya untuk dikasih minum, tapi terhalang oleh banyaknya laki-laki. Kasihan Nabi Musa. Dalam keadaan lapar itu ditutupinya kelemahannya, datang dia menghadap perempuan itu. Dari tadi aku lihat kalian berdua nih, kalian mau ngapa? Mau ngasih minum ternak kami Tuhan, cuma laki-laki terlalu ramai. Ya sudah biar saya bantu. Tuh Pak, udah lara perut lapar, nolong orang lagi. Kalau kita biasa kalau dalam kepepet tuh Pak minta tolong orang, aku bukan tidak bisa bantu, aku payah sekarang. Pasti gitu Pak kan, bukan tidak mau aku bantu. Duit tuh ada, cuman perlu pula. Makanya kata Rasulullah, sedekah yang paling afdol di saat kita miskin dan sangat menginginkan kekayaan. Udahlah dalam keadaan susah orang minta tolong lah Pak. Itu tuh yang paling tinggi nilai. Dan jarang orang lolos dalam hal ini. Diangkat Nabi Musa, ada batu dekat sungai itu, nampak ada air di bawah, diangkat Nabi Musa batu itu. Dikasihlah ternak itu minum semuanya. Berapa jam Nabi Musa ngasih itu Pak. Awak lapar mengerjakan kasih minum ternak satu-satu kan. Setelah semuanya minum, Nabi Musa tidak banyak ngomong, langsung duduk kembali di bawah pohon itu. Ya Allah, aku lapar ya Allah, berikan aku kebaikan. Apa salahnya kalau menurut kita kan ngomongin aja sama perempuan berdua nih. Aku kasih minum, kalian kasih aku makan, ya kan bisa Pak. Tapi tidak itu tipe yang diajarkan para Nabi dan Rasul. Dan di sini pula lah kita tahu betapa tulusnya Nabi Musa sebagai laki-laki. Nolong perempuan, tidak ada banyak-banyak cerita. Kalau kita kan paling tidak, adek tinggal di mana dek? Kalau ada apa-apa, abang di situ duduk. Aku panggil abang kalau nolong di dek. Memang hobi betul Bang. Makan inilah gaya nih Bang. Berapa nomor WA dek? Pokoknya apa chat aja Bang, tidak ada masalah. Karena cantik. Tapi Nabi Musa ngajarkan apa? Nolong tulus lah. Laki-laki yang seperti ini yang paling diburu oleh wanita Pak. Cool, tidak genit, nolong tanpa pamrih. Jadi tidak selamanya nolong itu harus berbayar. Jadi ada masanya kita itu tanpa pamrih. Karena rezeki itu tidak hanya uang Pak. Kesehatan. Makanya Bu ya, nolong orang tersesat itu kan bagian dari sedekah tuh Pak. Ditunjukkan jalan orang kapan perlu diantar dia. Kita tahu nih duit aku tidak bisa sedekah nih, tidak bisa aku sedekah mengorbankan waktu aku untuk antar orang nih. Kan dikatakan Rasulullah, ngangkat beban orang yang berat sedekah. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa sedekah dalam sehari itu. Nolong orang sedekah. Jadi tidak selamanya harus dinilai dengan uang. Kita tanpa pamrih ini betul payah betul kita Bu. Minta tolong tetangga masak harus dibungkuskan lah pulang Pak. Waktu dibungkuskan tuh pandailah basa-basi ini ngapa pula dibungkus-bungkus nih ya. Seganlah kami jadinya. Kita bertetangga, enaklah kakak jadinya. Inilah gaya nih Pak. Coba tidak dibungkuskan, besok di majelis taklim cerita tidak ada otak loh Kak. Sebanyak itu ditolong masak tidak terbungkuskan sama dia. Itu kelakuan kita tuh Pak. Jadi itu Bu ya, tidak selamanya harus pamrih Pak. Ini aktif di masjid bulan Ramadan harus dibayar. Akan sering macam itu. Saya ikut azan kemarin 3 kali, tidak ada dikasih duit sama pengurus. Itu hitung ya Pak. Jadi kadang orang ada yang memakmurkan masjid, ada yang makmur dia di masjid Pak. Itu tuh yang makmur di masjid ini yang banyak nih Pak. Ingat saya ada masjid dapat donatur setiap Senin Kamis macam kita nih Pak, tapi nasi ramas. Itu sampai berkelahi ibu-ibu di masjid itu masalah nasi itu Pak. Habis maghrib terdengar sama saya, tek kan tak puasa dong mangalo tempe, mangalo kau. 20.000 harga nasi ramas, berkelahi sudah sembahyang. Astagfirullahaladzim. Ini kalau nonton ibu tuh ingat ya tuh dia aku yang disampaikan Ustaz Nazril ini.
Nggak ada Pak, ngeri Pak. Semua pamrih, banyak tuh Bu, aktif di masjid apa, sudah itu minta dia, saya ngapa kupon kurban harus 2, harus 3. Bapak nih kok kurban, dapat kupon kurban, dapatlah kupon panitia, istri panitia, anak 5 orang panitia semua, udah untuk dia aja daging tuh lagi Pak. Balik modal dia asal kurban, tapi itu di Zimbabwe, nah, nggak ada di sini, jauh. Ya, dari ketawa Bapak saya tahu Pak, ya, ini betul nih Ustaz, ini nyata nih, memang ada Pak, di beberapa masjid itu ada. 30 hari Ramadan tuh Bu, berbuka di masjid dia Pak, bawa anak banyak. Hemat sebulan Ramadan tuh Pak. Saya bilang sama dia, dalam pandangan manusia Anda hemat, Anda beruntung, tetapi di luar Ramadan hancur hidup Anda. Karena diumumkan di masjid, antarkanlah Bapak Ibu perbukaan ke masjid, karena siapa yang memberi makan orang berpuasa sama mendapat pahala seperti orang berpuasa tanpa mengulangi pahalanya. Rupanya supaya dia bisa makan Pak sebulan Ramadan itu terus janji pahala itu yang dijualnya terus Bu kan. Bawa anak lebih banyak-banyak di masjid. Nah, ini kalau ada robah lah, ndak kan enak hidup, percayalah. Habis Ramadan karena kita tidak berhak menerimanya. Sampai saya bilang kalau memang untuk kita makan jangan diumumkan untuk musafir. Untuk orang kantor tidak ada musafir di Pekanbaru nih. Dia orang Pekanbaru. Dia lewat, kita umumkan. Kadang ada orang-orang yang tidak sempat pulang ke rumah melewati masjid kita, untuk dia kita kasih, bukan untuk kita. Ini masyarakat tuh semua yang makan Pak. Kadang yang bawa nasi itu kena ancam lah sama etek-etek dekat situ. Etek limo, sika, etek limo. Dah takutlah dia kasih lah etek ni 5. Tak sampai nasi itu ke masjid jadinya Pak. Udah ditunggu sama orang dah di jalan. Nah, jadi ini bentuknya hemat karena dia tidak berhak menerima. Tentu Allah ambil dengan cara lain. Jadi ingat saya ya Bu ya, di daerah Jalan Pasir Putih itu ada anak gadis jual bubur ayam. Asal saya pulang subuh ceramah ramai bapak makan bubur ayam sana Pak. Sampai heran saya. Semenjak kapan lah bapak nih suka bubur ayam tiap hari ini nih ya. Nah jadi risau anak gadis nih Bu. Karena banyak bapak tuh makan sebentar Pak, duduk lama Pak. Akhirnya bergantilah sama emaknya. Semenjak emaknya yang jualan sepi dan tutup langsung bubur ayam. Jadi tidak ada orang yang tulus pergi makan nih rupanya Pak. Di Samratulangi itu ingat dulu saya, banyak orang jual goreng. Ada anak gadis cantik jual goreng dulu. Ke tempat dia itulah paling banyak orang belanja. Yang nenek-nenek duduk diam. Pada goreng itu juga Pak. Laki-laki ini tulus belanja di Mekah sama Madinah aja Bu. Karena yang jual laki-laki Pak, baru nak bisa milih dia. Itu Pak, menjadi laki-laki tulus itu sulit, mahal. Yang perempuan berdua ini nengok sikap Nabi Musa Pak, galau dia Bu. Kok bisa ada laki-laki seperti itu, nolong, ndak ngomong, ndak ada minta apa-apa. Sampai di rumah ditanya bapaknya, tumben kalian cepat pulang. Langsunglah curhat, anak kami tadi ditolong laki-laki ayah, orangnya kuat dan amanah. Oh kalau gitu undang dia makan. Itu cara Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Elegan, tak minta, malah diundang, dijamu. Undang dia cepat, kita undang makan ke rumah. Langsunglah berdua anak Nabi Su'aib. Dia kan bapak Nabi Su'aib nih Bu. Langsung dia ke tempat Nabi Musa. Tuan, ayah kami mengundang Tuan makan ke rumah. Tidak ada Nabi Musa basa-basi. Baiklah. Biarkan aku jalan di depan, kalian di belakang. Kalau belok kiri lemparkan batu ke kiri, kalau belok kanan lemparkan batu ke kanan. Begitulah cara Nabi Musa menghormati perempuan dan menjaga pandangan mata. Tidak ada Nabi Musa basa-basi Bu. Jadi kalau memang kita dalam keadaan susah, ditawarkan orang janganlah banyaklah lagu kita Pak. Ini kadang banyaklah lagu. Macam kami Ustaz ni lah Bu ya. Kadang kan dikasih amplop macam-macam terkejut kadang. Apa nih Pak? Kan itulah gaya Pak ya. Saya tanyalah, ada enggak pernah saya gitu sama pengurus? Enggak mau saya Bu, dikasih ambil. Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Malah saya lagu-lagu tuh saya udah pernah kena dah, temenung di jalan, percayalah.
Sok-sok basa-basi, iyalah Ustaz, makasih Ustaz. Temenung di jalan Pak, nggak dengar orang klakson lagi. Dapatlah pengurus yang lugu Bu. Pas apa nih Pak? Iyalah Ustaz, makasih banyak Ustaz ya. Temenung. Dipanggil orang nggak dengar lagi malam tuh Bu. Udah lain pikiran. Jadi janganlah sok-sok basa-basi. Jadi kasih orang ambil lah. Jadi tiru Nabi Musa nih Pak. Dalam keadaan memang lapar, diundang makan, datang. Tidak ada basa-basi. Memang kadang ada basa-basi itu perlu, tapi pada beberapa keadaan udahlah, tidak usahlah basa-basi itu lagi. Ini kadang orang udah mau pulang, enggak makan dulu Kak, nasi sedang terjerang, betul-betul duduk, orang nanti orang tahu rasa Pak. Ayolah saya tunggu, apa nih? Saya kena tuh Bu ya, di satu daerah di Sumatera Utara. Itu Pak ya, memang saya anggap dibecandai Allah gitu. Ini anak nih tulus atau enggak nih bagi ceramah sejauh ini gitu Pak. Memang kita udah perjanjian Bu, kalau memang enggak sanggup jangan kasih. Cuman mereka itu enggak, pokoknya kalau Ustaz Nazil kemari nanti kami sediakan ini, nihil semuanya Pak. Hilang panitianya. Itu ujiannya ya Pak ya. Jadi kalau kita berpikir ya Bu ya, kadang justru kalau kita terima keadaan itu, wah lebih besar lagi yang datang Pak. Jadi kita diuji keikhlasan kita, memang kita kecewa itu pasti karena orang hilang. Tetapi di balik semua itu pasti ada skenario Allah yang luar biasa besar. Jadi jangan sampai apa pula Bu ya, mengeluh-ngeluh pula kita, waduh ini parah nih keadaan macam ini, jangan sampai seperti itu. Nah kemudian begitu sampai Nabi Musa ke rumah Nabi Syuaib, malah bukan saja makanan yang ditawarkan. Kau tinggal aja lah di sini Musa. Aku ada 2 anak gadis, kau pilihlah yang mana kau mau nikahi. Dapatlah istri. Jadi yang susah dapat jodoh, arobahlah kelakuan tuh. Jangan mengeluh-ngeluh kepada manusia. Minta ke Allah, kemudian baik-baik aja kita ibadah. Allah yang akan mengantarkan. Rajin-rajin nolong orang, nampak ada duri di jalan, itu kan sebetulnya udah yang paling kecil dikasih Rasulullah tuh Bu. Bahkan menghindari duri di jalan aja itu sudah termasuk akhlak yang mulia. Ringan tangan lah, nolong orang. Itu itulah yang akan membuahkan hasil. Tapi kalau kita minta aja ke Allah tapi kita tidak mau buat baik Pak kan, tidak mau nolong-nolong orang, bantu-bantu orang, tentu tambah jauh pertolongan Allah jadinya. Nah ini bukti bahwa kalau kita meminta kepada Allah, Allah maha mendengar. Ini yang dikatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku kabulkan permohonan kalian. Dan ini juga terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Pak waktu perang Khandaq kan menggali parit tuh atas saran Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Waktu itu Abdullah bin Jabir di samping Rasulullah. Pas Rasulullah memecah batu, terdengar berbunyi-bunyi perut Rasulullah tuh Pak, tapi bukan bunyi lapar, bunyi batu yang bersentuhan. Gruk. Kata Abdullah bin Jabir, apalah yang di perut Rasulullah nih? Diperhatikan ya Pak. Rupanya apa Pak? Rasulullah mengikat batu di perutnya supaya bisa tetap tegak badannya tuh. Dia udah beberapa hari nak makan, diikatnya pakai batu, dikumpulkan batu diikat. Di situ menangis Abdullah bin Jabir. Rasulullah pun mengajarkan Bu, tidak cerita sama manusia Pak. Selapar tuh perut Rasulullah sampai mengikat batu. Kita Bu, selapar-laparnya tidak ada sampai mengikat batu. Kalau udah mengikat batu tuh Pak, tuh udah berhari-hari itu Pak. Itu diajarkan oleh Rasulullah Bu. Begitu Abdullah bin Jabir tahu Rasulullah kelaparan, pulang dia ke rumah. Dia ngomong ke istrinya, "Dek, ada yang bisa kau masak enggak?" "Ngapa gitu Bang?" "Rasulullah kelaparan. Sampai batu itu diikatnya di perutnya." Kata istri Abdullah bin Jabir, "Ada tapi hanya bisa untuk makan 2 orang. Nanti kalau udah masak bisikkan aja ke telinga Rasulullah, kita ngajak makan." "Ayalah masaklah."
Selesai masak, pergilah Abdullah bin Jabir ketemu dengan Rasulullah. Dibisikkanlah ke telinga Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tahu kau dalam keadaan lapar. Istriku masak ya Rasulullah, tapi hanya cukup untuk 2 orang. Datanglah ke rumahku ya Rasulullah." Diumumkan oleh Rasulullah, "Wahai para sahabat, Abdullah bin Jabir mengundang kita makan." 80 orang banyaknya, Bu. Pucat Abdullah bin Jabir, Pak. Makanan untuk 2 orang. Kata Rasulullah, "Niat kau sudah dicatat oleh Allah, Abdullah bin Jabir. Kau orang baik. Jangan ada yang membuka periuk selain aku," kata Rasulullah. Disitulah terjadi mukjizat. Begitu Rasulullah yang mengambil makanan itu, Bu, ada terus dalam periuk itu, Pak. Tapi yang didahulukan Rasulullah seluruh sahabat yang kerja, padahal beliau dalam keadaan lapar. Yang didahulukan orang, disendok terus oleh Rasul. 80 makan kenyang semua, Pak. Udah makan semuanya, baru terakhir Rasulullah. Inilah yang prinsip Rasulullah itu, Bu. Kalau kenyang aku biar paling terakhir, kalau kelaparan aku yang paling di depan. Makanya Rasulullah itu cuma satu di dunia, Bu. Tidak akan sanggup orang meniru Rasulullah itu, Pak. Kita bangga melihat akhlak Rasulullah, tetapi kita memang tidak akan mampu seperti Rasulullah. Saya coba tuh, Pak. Lapar paling terakhir itu saya coba, menyesal. Saya ceramah di Arya Duta. Pas makan saya suruhlah, saya praktek, ingat saya hadis nih, Pak. Saya suruh karyawannya makan dulu. Ustaz, enggak, makan dulu. Pas giliran saya tinggal bawang bombay 2 siung lagi, Pak. Itu yang menyesal saya, Pak. Ya enggak bisa aku mengamalkan ini, ya Allah. Sejak itu saya selalu suruh makan, Bu. Enggak nolak saya lagi. Saya takut habis balik, Pak. Terjadi lagi nanti. Ya enggak sanggup gitu. Itulah luar biasanya, Pak, Rasulullah tuh. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat itu turun temurun, Pak. Abu Hurairah pun mengalaminya. Jadi tidak ada sahabat tuh yang, Bu, lapar terus nanya ke kawan, "Ada makanan sikit aja, aku lapar." Tidak ada, Pak. Abu Hurairah tegak di jalan, perut lapar, minta kepada Allah, "Ya Allah, lapar betul perut aku. Berikanlah aku makan, ya Allah." Lewat Umar bin Khattab, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata Umar yang kau utus untuk mengajak aku makan. Rupanya Umar menyapa aja, Pak. "Abu Hurairah, ya aku kesana dulu ya." Ya, lupa enggak, Pak. Udah berharap nih diajak Umar bin Khattab, tapi tetap tidak terucapkan. Tidak lama setelah itu lewatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. "Oh, Abu Bakar, ternyata yang kau utus ngajak aku makan, ya Allah." Ternyata tidak juga, Pak. Baru yang lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Abu Hurairah, ya Rasulullah, belum makan kan?" "Belum ya Rasulullah." "Ikut aku." Senang latih Abu Hurairah. Rupa begitu di depan makanan itu, apa kata Rasulullah? "Kau pergi ke masjid, ajak ahlu sufah makan." Udah dalam keadaan lapar, disuruhlah manggil orang dulu, Pak. Dulu kan ahlu sufah tuh makan dulu. Itu ujian dikasih Allah melalui lisan Rasulullah. Setelah semua dikasih makan, baru kata Rasulullah, "Sekarang untuk kita berdua, Abu Hurairah." Jadi udahlah dalam keadaan lapar, tapi lebih mendahulukan orang lain. Itulah sifat orang Islam yang sesungguhnya. Jadi berhentilah menyembunyikan makanan, jangan disembunyikan, keluarkan aja lah makanan itu dimakan sama-sama. Jangan belum orang makan dah kita salin ke Tupperware, kasihan orang belum dapat kadang lagi, Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.